lingkungan dalam perspektif Islam. Nanti kalau sampai waktunya nanti bisa kita lakukan diskusi atau tanya jawab. Mas Tony sudah nge-record ya materinya atau Zoom kali ini supaya nanti bisa disampaikan. Baik, monggo Mas Doni bisa dimulai. Silakan. Siap, insya Allah saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga keberkahan bagi kita semua yang ada pada Zoom meeting kali ini. Amin. SMA 1 Jogja sampai ketemu lagi nih di acara yang sangat menyenangkan bagi saya karena ketemunya tidak hanya di WA, ternyata kita bisa melihat face to face di sini gitu. Nah, ini yang membuat saya agak gembira ya, bisa lihat ternyata wajah teman-teman itu tidak berubah gitu. Yang kedua, saya itu dihubungi sama Mas Tony untuk memberikan materi ini dan sedikit dipaksa ya oke ya gitu. Terus kemudian saya mendengarkan ceramahnya Prima, kemudian share-sharannya dari Mas Wijay tentang ceramahnya Prima tentang waktu. Saya pikir menjadi sangat menarik karena Prima berbicara tentang masalah waktu dan eskalasi waktu. Nah, waktu ini sebetulnya nanti sebelum saya sharing materi saya, waktu yang di-sharing sama Prima ini menjadi sangat signifikan ya bagi kita yang hidup di dunia ini karena kita tidak bisa lepas dari itu. Tetapi pada pagi hari ini, selain waktu, saya akan men-sharing yang disebut sebagai eskalasi ruang, gitu. Jadi kita itu berada pada ruang. Jadi kita tidak bisa hidup kalau kita tidak berada pada satu ruang. Jadi kalau Prima kemarin mengeskalasi tentang waktu, kalau saya hari ini mencoba untuk memberikan suatu gambaran bagaimana kita mengeskalasi tentang ruang. Jadi amal kita, kalau Prima itu berbicara tentang amal kita itu dihitung berdasarkan waktu, bagaimana mengeskalasi waktu yang paling krusial ya, paling tepat memilih ibadah yang paling tepat berdasarkan waktu. Kalau saya mencoba untuk mengeskalasi tentang ruang, tetapi ruang ini tidak akan berbicara kalau kita tidak sampai atau tidak ada konteksnya. Nah, makanya di pagi hari ini saya mencoba, jadi sedikit kemarin itu sedikit dipaksa sama Tony, juga sedikit berpikir apa ya yang mau dibicarakan gitu. Ya sudahlah, kalau gitu materi-materi yang sering saya bawakan baik itu di kelas maupun di seminar-seminar saya atau mungkin beberapa paper yang saya tulis itu tentang ekologi. Jadi saya coba share dulu. Mohon hostnya untuk saya bisa share. Jadi saya share untuk Mas Doni pakai laptop kan ya? Saya pakai laptop. Nah, itu udah kan Mas? Ya. Ya. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Oke. Sorry, ini materi kuliah ya Mas ya? Jadi bukan materi fotografi ya? Enggak, maksud saya SKS semua nanti. Maksud saya ini kan alhamdulillah kita bisa dapat gratisan gitu ya. Kalau ini campur-campur sih ya. Nanti saya campur-campur. Jadi saya mungkin sedikit merubah sedikit saya ubah tentang apa judulnya ya, tapi hampir sama saja sih. Jadi renungan tentang kesadaran lingkungan dan kesehatan dalam Islam. Tadi kalau kita berbicara tentang waktu, bagaimana kita mengeskalasi waktu, mungkin Prima sudah menjelaskan sangat detail gitu ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengeskalasi ruang ya dalam konteksnya tentang kesadaran lingkungan dan kesehatan dalam Islam. Gitu. Jadi tadi Mas Darujat sudah berbicara tentang
kalau kita berbicara tentang lingkungan, sebetulnya Islam itu sudah dalam Al-Quran hampir tadi ya kurang lebih ya 800 sampai 850 kalau kita kaitkan dengan lingkungan gitu. Tetapi ini saya ambil hanya beberapa saja yang berkaitan sekali dengan yang namanya ruang. Jadi kalau kita berbicara tentang lingkungan, kita tidak bisa tidak kita berbicara tentang ruang itu sendiri gitu. Jadi ruang itu merupakan konsep utama di dalam lingkungan hidup. Itu disebutkan di dalam Al-Baqarah ya, ayat 164 juga Al-Mu'minun, sebetulnya banyak ya. Tetapi ini hanya saya ambil yang paling mempunyai arti yang mendekati dengan ruang sebagai sebuah konsep tentang lingkungan hidup. Di dalam Al-Baqarah 164 itu disebutkan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, itu sudah menunjukkan tentang ruang. Ya. Bahtera yang berlayar itu sudah menunjukkan tentang ruang dalam laut, gitu ya. Yang membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit yang berupa air. Jadi air itu menjadi sangat signifikan di sini karena sampai saat ini NASA kemudian penelitian-penelitian tentang tentang alam semesta itu hanya mencari tentang air sebetulnya untuk kehidupan. Kalau kita mau berpindah dari bumi, kalau misalkan nanti ada bencana besar yang ada di bumi, kalau kita mau berpindah, itu sebetulnya yang dicari itu adalah air. Nah, ini menjadi sangat signifikan sekali yang namanya air. Lalu dengan air itu, maka disebutkan dua kali di sini, air, dan air itu Allah hidupkan bumi sesudah matinya. Jadi sesuatu yang kering, dengan air itu dihidupkan sesudah matinya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Dan sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi dengan air itu terjadinya perbedaan suhu. Dengan adanya perbedaan suhu itu sebetulnya Allah menggerakkan angin. Jadi kenapa ada pengisaran angin ya, disebutkan di sini karena terjadinya air. Jadi air itu dimulainya dari segala macam kehidupan yang ada di bumi. Yang sudah disebutkan di sana. Tapi itu butuh ruang karena air itu tidak bisa berdiri tanpa adanya ruang. Gitu. Kemudian di Al-Mu'minun 17-23, jadi tidak saya sebutkan semuanya, tetapi intinya adalah, dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami, dan kami turunkan air hujan. Jadi sekali lagi di sini itu tentang air. Air hujan dan langit sesuai kadar kebutuhan makhluk. Jadi tidak terlalu banyak hingga merusak. Jadi ada kadarnya. Jadi Allah itu menentukan semuanya berdasarkan kadar yang sangat-sangat tepat. Ya. Sangat-sangat precisely ya. Jadi sangat-sangat precise gitu. Jadi semuanya ada kadarnya. Kalau kita kelebihan juga tidak bagus, kalau kita kekurangan juga tidak bagus. Jadi semuanya atas hitungan Allah. Yang disebut sebagai sunatullah yang bergerak pada alam semesta ini. Sesuai dengan kadar kebutuhan makhluknya, jadi tidak terlalu banyak hingga merusak, dan tidak pula sedikit hingga tidak mencukupi. Lalu kami jadikan air hujan itu menetap di bumi. Jadi dalam artian bahwa menetap di bumi itu berarti di situ kita berbicara tentang ruang yang ada di bumi. Agar manusia dan seluruh hewan bisa memanfaatkannya. Jadi siapa yang memanfaatkan adalah manusia dan hewan, tentunya makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ada di bumi. Sungguh kami pasti kuasa untuk melenyapkannya sehingga kalian tidak mengambil manfaat darinya. Dari sewaktu-waktu hanya dihilangkannya air, ya itu Allah Maha Kuasa untuk melenyapkan segalanya. Jadi air itu menjadi sangat signifikan di sini. Jadi kalau kita berbicara tentang ruang, kemudian terbentuknya suatu ruang, kemudian Allah memberikan satu
kadar yang tepat, ya, terutama bagaimana itu air itu berada pada satu ruang, kemudian dihidupkan semua makhluk yang ada di dalamnya, maka terjadilah apa yang kita nikmati yang ada sekarang. Gitu. Itu kalau kita berbicara tentang ruang. Tetapi ruang itu tidak berarti kalau tidak ada waktu. Nah ini kemarin Mas Prima berbicara tentang waktu. Ya. Waktu sebagai sumber alam juga bukan merupakan besaran yang mampu berdiri sendiri. Jadi waktu itu ternyata terikat oleh adanya suatu ruang. Lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh faktor waktu. Jadi kita tidak bisa menikmati yang disebut sebagai lingkungan hidup kalau tidak ada waktu itu sendiri. Jadi pergerakan matahari itu adalah salah satu jenis waktu, ya. Jadi waktu kalau kita berbicara tentang alam semesta mungkin itu sangat relatif, ya. Tapi pergerakan matahari pada dunia kita itu adalah salah satu jenis waktu. Jadi kita bisa menikmati siangmu sebagai tempat kamu bekerja dan malammu sebagai tempat untuk beristirahat. Ya. Jadi lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh faktor waktu. Gitu. Jadi kita tidak bisa lepas di sana. Nah, kalau kita sedikit simpulkan, gitu ya, manusia itu berada pada satu ruang yang diberikan kepada Allah, tetapi manusia tidak bisa lepas terhadap waktu, atau sebaliknya. Manusia ditempatkan pada suatu tempat di mana di situ ada waktu, tapi manusia tidak bisa hidup kalau itu tidak ada ruang. Tetapi manusia tidak bisa hanya berada pada satu ruang dan waktu yang tidak bergerak. Gitu. Jadi filosofinya bahwa antara waktu, ruang, dan manusia itu ada sesuatu yang harus bergerak. Nah, Islam itu memberikan kita bahwa kita harus bergerak maju, menjadi lebih bagus, gitu, menjadi lebih baik. Jadi ada satu hadis, walaupun ini hadis lemah, gitu ya, tetapi maknanya sangat signifikan untuk bisa kita serap, ya, untuk kita bisa serap bersama. Itu barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung, gitu ya. Dan barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin, maka dia terlaknat. Ini dalam beberapa kajian hadis, ternyata memang sebetulnya itu adalah hadis yang lemah, tetapi para ulama juga tidak membantah bahwa itu sesuatu yang tidak bagus, gitu. Dan di situ kita diingatkan bahwa manusia, ruang, waktu itu harus bergerak maju. Tetapi bergerak maju di dalam Islam itu disebutkan menjadi lebih baik, gitu ya. Itu yang harus dipahami, gitu ya. Tapi beriringan antara manusia, ruang, dan waktu bergerak maju menjadi lebih baik. Nah, apakah kita sudah seperti itu? Ini juga sebagai peringatan untuk diri saya sendiri. Mungkin dengan memberikan ini sebenarnya secara pribadi saya juga sadar bahwa saya tidak juga seperti itu, gitu ya. Kadang menjadi lebih baik, kadang terlaknat, ya. Jadi hari kemarin lebih baik daripada hari sekarang, itu manusia yang terlaknat, katanya seperti itu di dalam hadisnya seperti itu. Nah, ini menjadi peringatan yang bagi kita semuanya seharusnya peringatan yang sangat-sangat signifikan yang mempengaruhi bagaimana kita hidup. Gitu ya. Nanti akan coba saya hubungkan dengan lingkungan atau ekologi. Gitu. Selain itu, di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang keanekaragaman. Ya, ada tulisan typo, ya, keanekaragaman lingkungan hidup. Jadi salah satu Quran, ya,
surat 23 ayat 17-23 itu menyebutkan bahwa air sebagai sumber kehidupan, dengan tumbuh-tumbuhan akan kamu peroleh buah-buahan, dan minyak dengan binatang akan kamu peroleh susu, dan sebagian yang untuk kamu makan. Kesemuanya itu untuk dinikmati dan disyukuri oleh manusia. Ini sebetulnya menunjukkan sebuah ekosistem, ya. Jadi ekosistem yang bergerak. Jadi ekosistem itu tidak juga hanya sebagai ruang sebagai wadahnya, tetapi juga waktu. Ya. Jadi misalkan ikan makan ikan kecil dan seterusnya sampai ikan itu dimakan oleh manusia. Kemudian manusia mengeluarkan kotoran, kotoran itu dimakan oleh ikan lagi, ikan itu dimakan oleh ikan yang lebih besar, kemudian ikan yang lebih besar dimakan oleh binatang darat diburu oleh manusia, dan itu merupakan suatu ekosistem. Itu ekosistem yang paling kecil, ya, antara ekosistem orang memakan makanan dari beberapa jenis binatang dan sebagainya. Ini disebutkan semua ekosistem. Jadi secara tidak langsung Quran menyebutkan bahwa ada nih keanekaragaman lingkungan hidup yang memang harus kita akui, gitu. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Begitu juga ekosistem antara abiotik dengan biotik. Mungkin orang biologi akan lebih tahu tentang hal ini. Secara general konsepnya adalah seperti ini. Ya. Kemudian keanekaragaman yang tinggi adalah ciri khas dari kemantapan suatu sistem. Jadi kita sudah tahu bahwa kalau kita menghilangkan salah satu dari jenis keanekaragaman itu, maka akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan dari sebuah ekosistem. Jadi di dalam semua penelitian, baik itu biologi, penelitian tentang lingkungan hidup dan lain sebagainya, maka ekosistem yang bagus itu mempunyai keanekaragaman yang tinggi. Yaitu apabila pada suatu sistem tersebut terdapat berbagai macam jenis makhluk hidup. Semakin banyak, maka semakin bagus. Maka keadaan sistem itu mantap dan stabil. Karena semua komponen akan mengisi struktur dan fungsinya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Jadi sudah jelas, di dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana sebuah ekosistem itu bergerak, menghidupkan kita, memberikan kita kehidupan, dan lain sebagainya. Begitu juga sebuah ekosistem yang mempunyai keanekaragaman yang tinggi itu merupakan kemantapan suatu sistem lingkungan hidup, ya, baik itu antibiotik dan biotik. Mungkin banyak juga kemarin-kemarin penelitian saya itu tentang vegetasi, ya. Vegetasi dalam kota. Jadi sebuah kota yang di mana dia tidak ada vegetasinya, ternyata itu kota itu tidak sehat, ya. Banyak terjadi polusi, kemudian banyak terjadi panas, ya. Kemudian reduksi noise, ya, kebisingan itu terjadi di sana. Kemudian penyerapan tentang CO2, jadi kota itu lebih pengap, ya. Kota itu lebih tidak sehat, ya. Tidak adanya O2 dan lain sebagainya itu terjadi, ya. Sehingga dalam SNI, Standar Nasional Indonesia, sebuah kota itu minimal harus punya 30% open space atau ruang terbuka. Nah, ini untuk apa? Untuk memberikan keanekaragaman kemantapan sistem yang ada. Jadi kemantapan sebuah sistem dari sebuah kota. Nanti akan lebih detail, ada beberapa slide di saya. Kemudian yang lainnya, melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab perseorangan. Di sini, ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan. Quran Al-A'raf, Quran surat 7 ayat 85, melestarikan lingkungan hidup itu merupakan manifestasi iman, gitu. Jadi ini harus diyakini bahwa seseorang itu mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan hidupnya. Satu orang
mempunyai tanggung jawab atau merupakan manifestasi dari sebuah keimanan seseorang. Al-Baqarah ayat 205, merusak lingkungan merupakan sifat orang-orang munafik. Itu sudah jelas disebutkan di sana. Luqman ayat 20, Ibrahim 32 sampai 33, alam semesta merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang wajib untuk dilestarikan, wajib untuk dijaga gitu. Kemudian Al-An'am 165, manusia adalah khalifah. Ini sudah jelas, ini sudah sering sekali disebutkan ya, untuk menjaga kemakmuran lingkungan hidup. Jadi semua ayat itu ternyata mempunyai hubungan di dalam bagaimana kita harus melestarikan lingkungan hidup. Kemudian Asyura 30, Al-A'raf 56, kerusakan yang terjadi di muka bumi akibat dari ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ternyata makhluk terbesar ya di dalam beberapa penelitian, perusak lingkungan yang paling eksponensial ya, itu adalah manusia. Jadi bukan binatang ya, binatang itu kita lihat misalkan seperti rayap itu merusak tapi hanya sebagian, tetapi manusia itu ternyata merusak keseluruhan dunia gitu. Jadi kerusakan yang terjadi di muka bumi itu akibat ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi kesadaran ini harus kita harus kita tahu ya, harus kita secara signifikan kita sadar bahwa kita harus ada iman di sana, manifestasi iman. Kalau tidak melestarikan lingkungan termasuk orang yang munafik. Ya. Kemudian Allah itu memberikan alam semesta itu untuk dilestarikan. Dan kerusakan terbesar yang ada di bumi itu adalah tanggung jawab manusia. Siapa manusia? Ya semua yang ada kita ini, kholik yang diciptakan oleh sang kholik ya, makhluk yang diciptakan oleh sang kholik. Ini sekedar suatu grafik tentang kerusakan. Ya. Jadi top countries polluting the oceans itu salah satu, nomor 2 itu adalah Indonesia, nomor 1 adalah China. Jadi seharusnya kita sudah merasa bahwa apakah benar kita tidak membuang sampah plastik? Apakah benar kita tidak mengkonsumsi plastik sebanyak karena polluting oceans itu ternyata sampah plastik yang paling banyak ya, di Indonesia. Ya, di situ disebutkan plastik marine debris ya di situ. Kemudian mismanaged plastic waste. Ya. Jadi dua-duanya yang merah sama hijau itu adalah plastik. Gitu. Kemudian food waste ya, food wasters terbanyak itu Indonesia. Ternyata ya, setelah nomor 2 ya, setelah Saudi Arabia. Ini dari The Economist. Apakah kita makan itu menghabiskan atau enggak? Ternyata saya juga baru sadar bahwa tidak menghabiskan makanan itu termasuk di dalam merusak lingkungan. Berapa sebetulnya material yang makanan itu buat kita buang begitu saja. Nah ini perlu kesadaran dari kita. Jadi Allah meliputi semua makhluk ya. Di situ disebutkan bahwa innahu bikulli syai'in muhit. Makhluknya meliputi apa yang ada di langit, di bumi, dan di antaranya, termasuk apa yang kita kenal sebagai lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah makhluk Allah yang memang harus kita sayangi ternyata. Menghancurkan tatanan lingkungan artinya melawan kodrat ilahiyah tersebut. Jadi lingkungan, ruang, ya, ruang yang ada di kita itu termasuk adalah makhluk Allah. Manusia mempunyai peran dan posisi khusus di antara komponen alam dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, yakni sebagai khalifah, wakil Tuhan dan pemimpin di bumi. Jadi Al-An'am itu sangat jelas ayat 165. Jadi manusia mempunyai peran dan posisi khusus. Jadi kenapa Allah pada waktu mau menurunkan Adam, dia sudah mensifati bahwa Adam itu tahu segalanya, ya.
Dia sudah tahu istilah-istilah di dalam alam semesta. Oh, ini pohon. Pohon itu apa? Bahkan sampai detail sekarang ya, kita tahu orang biologi itu namanya pohon, parameternya apa, kriterianya apa, hidupnya seperti apa, bagaimana dia hidup, dan lain sebagainya. Itu karena Allah sudah menciptakan bahwa manusia sebagai khalifah, wakil Tuhan, dan pemimpin di bumi. Berarti di situ sebetulnya 99 nama Allah sebetulnya sudah ada pada manusia. Nah, di situ kita disebut sebagai pemimpin di bumi, representasi ya, representasi dari Tuhan. Kalau kita berbicara tentang manusia, ini sedikit tentang kuliah. Kuliah ini saya berikan kepada mahasiswa. Maka sebetulnya ada 7 ya. Pada waktu sekarang kita itu hanya sebetulnya manusia pada waktu ditempatkan pada suatu tempat ya, pada satu ruang, itu yang dia capai itu hanya sensasi sebetulnya. Ya. Sensasi. Oh, saya merasa panas, saya merasa dingin, saya merasa gatal dan lain sebagainya. Kemudian dari sensasi itu dipersepsikan ya. Menjadi conscious ya, menjadi sadar. Bagaimana sih saya supaya tidak dingin? Bagaimana saya supaya tidak panas gitu ya. Ini saya bercerita tentang kehidupan manusia yang dari dulu sampai sekarang ya. Kemudian kognisi. Kognisi itu bagaimana kita belajar untuk mengatasi dingin, belajar mengatasi panas. Berarti kita membuat suatu rumah ya. Membuat suatu naungan, membuat baju, membuat makanan yang enak gitu ya. Itu adalah sudah kognisi. How we learn ya, how we remember ya, dari kemudian things about information. Jadi kalau ada informasi maka manusia itu sudah mengolah, itu disebut sebagai kognisi. Kognisi menjadi emosi ya, menjadi suatu proses, menjadi suatu ekspresi, menjadi suatu kualitas ya, ekspresi. Jadi kalau misalkan hanya sebuah rumah yang menaungi, sekarang menjadi emosi. Rumah itu harus indah. Rumah itu harus supaya emosi di sana terpenuhi gitu ya. Supaya kalau dilihat tetangga menjadi rumah saya mempunyai derajat gitu. Itu disebut sebagai emosi. Emosi menjadi adaptasi ya. Adaptasi itu secara fisik ya, secara responsif kita tahu yang reseptor yang kita inginkan. Jadi adaptasi itu rumah orang Eskimo pasti akan berbeda dengan rumah orang tropis ya. Rumah orang Arab ya di daerah gurun sana itu akan berbeda ya. Antara emosi sama adaptasi ini bisa dibalik-balik ya. Kemudian menjadi suatu coping itu the ways dealing ya. Jadi menjadi suatu sebelum behavior ya. Nah, akhirnya menjadi behavior, menjadi kebiasaan. Begitu juga kalau kita berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang melestarikan lingkungan. Jadi kalau kita tidak diajarkan dari sensasi tentang lingkungan, maka itu tidak akan menjadi behavior atau tidak akan menjadi perilaku gitu. Saya ingat betul sekolah di Jepang gitu ya. Dari TK mereka diajari tentang sensasi. Sensasi apa? Sensasi untuk menyentuh tentang tanah. Ini loh tanah yang kamu hidup di dalamnya. Ini loh tentang air gitu ya. Ini loh tentang belalang. Belalang itu disuruh ambil tapi tidak boleh mati gitu ya. Untuk dilihat, untuk dipelajari. Tapi dia harus mengambil sendiri. Bagaimana cara mengambilnya? Itu adalah sensasi. Kemudian di situ kita belajar tentang persepsi. Kognisi kemudian menjadi behavior. Oh, kalau gitu belalang itu harus dilestarikan gitu ya. Karena dia butuh makan, dia butuh dan lain sebagainya. Karena kalau tidak ada belalang ternyata itu tidak merupakan bagian dari suatu ekosistem. Gitu. Jadi pelajaran-pelajaran ini yang kita tidak dapat gitu ya. Pada waktu di Jepang anak-anak itu disuruh berjalan di sungai. Untuk mencari apa? Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan sensasi. Jadi sensori, unconsciousness. Sungai itu apa sih? Sungai itu ada satu ekosistem. Apa yang ada di sana ekosistemnya? Sehingga menjadi behavior untuk melestarikan sungai. Kalau kita sudah bisa belajar tentang bagaimana melestarikan tentang sungai, maka
kita akan kita tahu sensasinya kalau sungai itu menjadi sesuatu yang merupakan satu ekosistem dari satu kehidupan, maka behavior kita akan bergerak ya, perilaku kita akan berbicara tentang bagaimana sih sebetulnya kalau kita bisa melestarikan tentang sungai itu. Gitu. Jadi adaptasi itu beberapa macam yang bisa bisa kita lihat ya, baik itu physical, baik itu behavior, atau physiological, atau psychological gitu. Nah ini macam-macam ya. Jadi ini semuanya berbicara tentang satu ruang ya, fisik ya, behavior itu perilaku. Fisik kita berbicara tentang bagaimana fisik itu berhubungan dengan satu ruang ya. Fisiologi itu semua komponen yang ada di dalam tubuh kita bergerak ya. Kalau misalkan panas, kalau kita panas maka kita akan buka baju, itu fisiologikal. Secara fisiologikal kita akan ditunjukkan badan panas, kemudian secara fisik, secara psikologikal kita juga akan bergerak. Begitulah sebetulnya adaptasi ya, adaptasi karena satu ruang. Physiological kita bergerak secara natural, ya. Misalkan ya kalau kita panas biasanya kita langsung kebut-kebut gitu. Kemudian ekspektasi itu kalau gitu kita pakai AC dong gitu. Kemudian berdasarkan experience ya, kita akan mencari sesuatu, pengalaman, pengalaman si A itu kalau pakai AC itu akan mendinginkan gitu. Nah ini secara psikologikal seperti itu. Kemudian time of explore. Jadi dia akan mencari ya, pengalaman-pengalaman itu ditunjukkan oleh waktu atau pengalaman masa lalu tentang bagaimana mereka berhubungan dengan ruang dan waktu sehingga secara psikologikal itu bisa beradaptasi seperti itu. Sehingga itu menjadi perceived control pada manusia. Misalnya seperti saya ya, adaptasi saya di Bandung ini sudah hampir 21 tahun, 24 tahun, 25 tahun. Kalau di Jogja saya sudah merasa kepanasan gitu. Bagaimana saya mengkontrol itu menjadi suatu perilaku secara psikologikal. Pasti saya akan mencari ruang ber-AC, pasti saya akan mencari hotel supaya tidak panas gitu. Nah itu sebetulnya suatu kontrol secara psikologikal bahwa ada satu adaptasi, ya, adaptasi yang kita di luar kesadaran kita melakukan itu. Gitu. Nah bagaimana sebetulnya hal ini sebetulnya dibangun secara behavior untuk bisa mencapai ruang dan waktu itu, mengeskalasi ruang dan waktu itu menjadi sesuatu yang lebih bagus. Itu yang harus kita bangun di sini. Islam menunjukkan itu. Apakah kita mau ke sana? Nah, ini sebagai environmental stimulation. Nah, seperti Kampung Naga. Kampung Naga ini saya tunjukkan ya, salah satu contoh saja ya. Kampung Naga itu secara adat akhirnya menjadi adat. Behavior itu, perilaku itu menjadi adat. Ya. Mereka, kalau yang sudah pernah ke Kampung Naga, mereka itu membatasi sekali kampungnya hanya untuk 70 kakak. Karena untuk apa? Mempreserve atau melestarikan lingkungan yang ada. Jadi gimana kalau mereka beranak? Kalau mereka beranak, mereka harus pertama kali kalau mereka nikah, mereka harus keluar dari kampung. Jadi tidak boleh lebih 73 kakak, 73 rumah. Tidak boleh lebih itu. Jadi mereka mempunyai adat seperti itu. Karena untuk apa? Melestarikan lingkungan yang ada di sekitar. Mereka punya hutan dan lain sebagainya. Itu menjadi satu adat. Ini yang saya sebut sebagai secara adaptasi, ya, adaptasi secara psikologis, adaptasi secara behavior, ya, itu berlaku menjadi suatu adat. Nah, bagaimana sebetulnya Islam itu seharusnya, atau mungkin belum masuk ke dalam diri kita, atau belum embedded di dalam diri kita, untuk menyadari hal-hal seperti ini. Gitu. Ini contoh-contoh ada saja. Jadi, bisa sedikit saya simpulkan bahwa manusia
satu sisi itu mempunyai kualitas, ya, kualitas itu baik itu kualitas di dalam ruang, tetapi sisi yang lain mereka juga harus punya waktu, ya, waktu yang terus bergerak, yang akhirnya mengeluarkan yang disebut sebagai nilai. Gitu. Jadi kalau kita lihat segitiga sustainability, ini adalah segitiga sustainability yang saya rekayasa, ya. Yang paling ujung. Jadi yang tiga ini itu adalah nilai dari suatu manusia yang ingin dicapai, ya, kualitas, waktu yang baik, kemudian nilai. Nilai itu secara ekonomi, ya, kekayaan dan lain sebagainya. Kualitas itu bisa bahwa secara Islam kita dituntut kualitas terhadap lingkungan. Jadi orang yang baik atau orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya. Itu perlu dicatat di sana. Jadi antara lingkungan dan sosial budaya itu kita sekarang hidup dalam keberagaman. Kalau kita bicara tentang sosial budaya dan ekonomi, maka yang sekarang kita ada itu adalah kita berbicara tentang kualitas kesehatan. Kalau kita berbicara tentang lingkungan dan ekonomi, maka kita akan berbicara bagaimana kita memanfaatkan resource use, ya. Jadi lingkungan yang baik. Tetapi tadi, ya, kadar yang tepat itu ditanamkan atas nilai dan kualitas dari manusia itu. Tidak ingin kaya banget, tetapi mempunyai berpikir tentang kualitas lingkungan. Nah, akhirnya berpikir apa? Berpikir tentang resource use. Di situ yang kita perlu. Dan ini adalah segitiga bagaimana hubungan itu saling terkait. Nah, seharusnya Islam mempunyai satu kesadaran pada diri manusianya tersebut. Nah, ini sedikit menyinggung tentang gejala yang ada sekarang, bahwa banyak sekali penelitian. Ini disadur dari beberapa penelitian yang saya ambil dari Economic Forum, itu bahwa kita sudah diperingatkan. Jadi diperingatkan bahwa pandemik yang ada sekarang, COVID yang ada sekarang, itu akan semakin worse, ya, semakin buruk nantinya karena kita tidak protect terhadap nature. Gitu. Grafiknya adalah seperti ini. Kalau kita lihat kenapa kita tidak protect terhadap nature menumbuhkan pandemik yang ada sekarang. Ternyata penelitiannya itu sangat masuk akal. Ya. Kita lihat yang abu-abu ini. Abu-abu itu adalah hewan-hewan yang kita pelihara. Ya. Lingkungan-lingkungan perumahan di mana di situ kita berhubungan dengan tetangga yang memelihara hewan, gitu ya. Sementara yang kuning dan lain sebagainya itu adalah wildlife species. Ya. Ternyata pada waktu hutan itu dirusak pada satu tempat, hewan-hewan liar itu mencari lingkungan yang hampir sama seperti apa yang dia pikir. Makanya dia berlari ke dekat-dekat dengan perumahan, ke dekat-dekat dengan lingkungan hidup kita, ke desa-desa, kemudian ke yang dulu tidak pernah terjadi karena lingkungan mereka tidak pernah diusik. Nah, sekarang lingkungan mereka terusik, maka mereka mencari sesuatu yang lebih dekat. Nah, pada waktu dia mencari lingkungan yang dekat, itu terjadilah yang namanya interaksi antara hewan peliharaan dengan hewan liar tersebut. Disitulah sebetulnya kondisi di mana penularan virus itu terjadi. Ini adalah pemetaan dari beberapa peneliti dunia. Bagaimana bahwa perusakan lingkungan itu dapat menyebabkan keburukan pandemik yang akan datang. Ini yang perlu kita waspadai, gitu ya. Nah, ini waktunya enggak, cuman ini aja, apa karena ini direkam ada suara kemeresek itu kira-kira apa ya? Oh, gitu. Oh iya, oke. Nah, Siap. Biar lebih ini. Saya salah nyambungkan headphone. Siap. Nah, ini sebenarnya grafik grafik COVID yang sekarang. Jadi kita lihat bahwa Indonesia masih
masih menanjak ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, ini yang perlu kita sadari. Tapi selanjutnya WHO itu memberikan gambaran seperti ini, bahwa kesadaran lingkungan itu bukan kesadaran individual ternyata, bahwa mereka adalah kesadaran kolektif. Ya, ini yang ditunjukkan oleh grafik ini. Nanti detailnya seperti apa. Jadi ini sebetulnya ditunjukkan hal yang seperti ini. Jadi seorang manusia itu sendiri itu sangat dipengaruhi oleh lifestyle. Ini saya ambil grafiknya dari WHO ya. Kemudian ada community. Nah, ini pentingnya Islam itu. Jadi orang itu tidak bergerak sendiri. Nanti saya sebutkan beberapa ayat yang menyebutkan hal itu ya. Jadi bergeraknya itu harus kolektif. Lingkungan itu tidak bisa bergerak perorangan. Karena kita harus bergeraknya adalah community. Kita harus bergeraknya adalah kolektif gitu. Ya, ini disebutkan di sini ya. Ya, akan terjadi namanya lokal ekonomi, activity, build environment yang lebih bagus, natural environment yang lebih bagus, kemudian akan menyebabkan global system. Di situ biodiversity, kemudian ada climate stability gitu. Dan seterusnya ya. Nah, ini sebetulnya adalah kuliah saya. Ya, ini lebih detail sebetulnya. Sebetulnya sebuah energi atau sebuah low emisi itu kita tidak bisa bergerak sendiri. Jadi seorang arsitek itu ya tidak bisa hanya mendesain sebuah bangunan yang hemat energi saja. Sudah selesai. Ternyata ada 4 komponen. Ternyata 4 komponen itu yang paling penting itu adalah community system planning. Jadi tiga yang ini, building design sama transportasi system planning sama master planning, itu tidak akan bergerak kalau community system planning atau disebut sebagai sustainable urban neighborhood ya, atau keberlanjutan komunitas, keberlanjutan community itu tidak dibangun. Itu menjadi sangat signifikan. Jadi kenapa community system planning itu ada di atas dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Baik itu energi, baik itu low carbon design, dan lain sebagainya. Ya, itu kita sebut sebagai sustainable architecture and urban. Jadi kita bergerak lagi kepada bahwa rumah itu, kalau kita mau mendesain sebuah rumah itu tidak hanya seperti ini. Seharusnya rumah itu adalah kayak gini. Gitu ya. Peredaran bahan yang selalu recycling, peredaran air yang selalu recycling, air itu dibuang, kemudian dipakai lagi, dan lain sebagainya. Peredaran energi, peredaran udara, dan sebagainya. Jadi kita bayangkan kalau itu rumah itu banyak, tidak cuma satu rumah. Di dalam Al-Quran Surat An-Nahl 128, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi tidak hanya orang ya, disebutkan tidak hanya orang, tetapi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau disebutkan dengan orang-orang berarti banyak ya, tidak satu orang saja, tidak hanya orang yang bertakwa. Jadi Allah tidak hanya satu orang yang melakukan kebaikan, tetapi orang-orang di situ. Kemudian 77 Al-Qasas 77, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi itu tadi ya, manusia. Kemudian Ar-Rum 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi saya ulangi lagi, Allah mengendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini yang menjadi penting. Jadi kalau tadi adalah manusia itu yang bergerak maju, sekarang adalah manusia itu banyak. Manusia itu adalah kolektif, manusia itu adalah tetangga, manusia itu adalah community ya, yang harus bergerak maju. Jadi kesadaran kolektif daripada kesadaran individu. Jadi Ar-Rod ayat 11 ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Ini yang disebut sebagai kesadaran satu kolektif ya, bergerak maju menjadi lebih baik. Jadi ruang itu harus disikapi bukan oleh individual ya, tetapi ruang itu harus disikapi bersama. Bersama artinya bersama dengan community, bersama dengan suatu komunitas, bersama dengan tetangga, bersama dengan
orang-orang yang sepemikiran, ya, orang-orang yang sehati dan seterusnya. Gitu. Jadi secara prinsip Allah menciptakan semesta ini sebagai satu kesatuan yang saling terkoneksi. Hal ini berarti bahwa ciptaannya saling terhubung, sekaligus memiliki hak kewajiban individu dalam bergerak. Ya. Kesadaran kolektif dengan mengilhami bahwa alam adalah bagian dari kita menjadi penting. Yang kedua, manusia ditunjuk sebagai khalifah dalam bentuk tunggal maupun jamak. Ya. Harus dijalankan di level individu maupun masyarakat atau bahkan negara. Yang ketiga, Allah amanahkan untuk menjaga dan mengelola yang lingkungannya tidak boleh dihancurkan. Manusia harus berserikat dan tidak mementingkan keuntungan sebagian orang saja. Yang keempat, peran manusia sebagai wali bertugas untuk mengedukasi soal isu lingkungan dan bagaimana isu itu kita bisa membantu tentang isu itu. Jadi ada satu hadis dari HR Abu Dawud dan Ahmad bahwa kaum muslimin itu berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, ekosistem ya di sana, air dan api. Itu yang disebut sebagai sebuah ekosistem. Jadi ini hadis dari yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Nah, disitulah kita sebut sebagai suatu berserikat. Berarti ada satu kesadaran kolektif ya tentang ekosistem. Kalau kamu menghancurkan tentang padang pasir, maka akan hancurlah api, air dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, air itu bisa diartikan beberapa hal. Gitu. Jadi kalau kita jelaskan sebetulnya eskalasi ruang itu bisa seperti ini ya. Bahwa kontrol diri, kontrol komunitas, kontrol lingkungan, ya lingkungan yang lebih luas, kemudian kontrol pemerintah, kemudian kontrol pemerintah itu antar pemerintah berarti kontrol secara global. Secara global itu menunjukkan bagaimana ya, kita sudah dihadirkan adanya yang namanya climate change ya. Itulah sebetulnya kerusakan yang dihadirkan oleh Allah karena kerusakan manusia yang ada di sana. Ini sekedar beberapa proyek saya yang sekarang menjadi kampung remote ya dari beberapa teman yang ada di ITB. Ini kampungnya ada di Jogja, itu kampung Pakuncen. Kita mempunyai proyek yang namanya Kampung Tetangga. Jadi kita tidak bergerak pada satu individual rumah, tapi kita bergerak pada satu kampung. Jadi bagaimana menyadarkan kampung Gampingan yang ada di pinggiran sungai itu untuk melestarikan sungai itu sendiri dan dia bergerak terhadap lingkungannya. Ya, jadi dia ada sampah di sana, waste collecting gitu ya, kemudian rain water harvesting-nya ada di sana. Jadi bagaimana mengkompos dan lain sebagainya. Bahkan kita mengkomunikasikan mereka. Ini ada di SMA 1, yang di sebelah SMA 1, di situ kan ada pasar ya. Nah, pasar itu mau direnovasi, kemudian renovasi dari pasar itu bagaimana kita membuat bahwa pasar itu menjadi energi mandiri gitu. Supaya apa? Supaya mereka mempunyai energi sendiri, tidak membuang dan tidak melukai lah. Jadi coba kita bisa bayangkan kalau misalkan seluruh kampung mempunyai kesadaran kolektif seperti ini. Ya, bagaimana kesadaran kolektif ini? Jadi skala pahalanya itu bukan pada skala individual. Tapi kita bisa ingat ya suatu hadis bahwa Anda bukan termasuk umatku apabila kamu tidak meninggikan tetanggamu gitu ya kan, atau artinya apa, at least kepada tetangga itu tidak memberi kerusuhan, memberi dampak yang lebih bagus, itu mungkin akan menjadi lebih menarik ya. Jadi apakah kita termasuk dalam umatnya atau enggak. Jadi bagaimana kita menskalakan pahala kita terhadap lingkungan. Membagi sampah misalkan, membagi sampah menjadi sampah basah, kemudian sampah kering, kemudian sampah plastik, sampah kertas menjadi sampah plastik, itu mungkin ada satu skala
ruang, ya, skala ruang terhadap lingkungan. Jadi mungkin jadinya adalah seperti ini. Kemudian ini di Aceh kita mencoba untuk mengembangkan sebuah kampung mandiri, sehingga kota Aceh itu menjadi kota energi mandiri gitu. Kemudian ini di Banjarbaru, ya, yang disebut sebagai upgrading modern neighborhood. Jadi tetangga itu kita buat untuk meningkatkan kualitas kawasan. Jadi di situ ada satu kawasan yang mempunyai punya kelebihan, dia jamur, ya. Jadi kita mencoba eskalasi. Jamur itu tidak hanya sebatas satu atau dua rumah, tetapi bisa menjadi 4 rumah, 5 rumah gitu, dengan energi yang lebih murah, sehingga menjadi suatu kota hijau, kota layak huni, kota cerdas, dan lain sebagainya. Ini mungkin referensinya. Mungkin saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya mungkin saya serahkan kepada Pak Darujat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ya sangat inspiratif, luar biasa. Kalau boleh saya bilang di sini tuh dahsyat gitu ya. Karena saya pribadi tadi melihat ini sebagai ini ya acuan kita secara personal. Ternyata tadi ada eskalasi secara ruang, bahkan juga secara waktu bergerak, jadi menjadikan eskalasi secara komunitas gitu. Jadi tadi Mas Doni sudah menyebutkan banyak contoh-contoh referensinya, gitu ya, bahwa manusia itu benar terikat waktu dan ruang, dan ternyata tidak sekedar itu, tapi ada pergerakan yang disadari oleh diri sendiri, tapi nanti pergerakannya bersama-sama gitu. Dan juga tadi saya mencatat bahwa manusia dihadapkan pada fungsinya gitu ya sebagai seorang khalifah gitu, tapi di satu sisi ternyata manusia juga tadi dari data sebagai pemimpin kerusakan gitu. Nah, bagaimana ini menyambungkan dengan fungsi-fungsi itu, dan juga tadi Mas Doni menggarisbawahi bahwa ruang itu harus disikapi bersama gitu ya dalam komunitas, karena dari contoh juga kita tidak bisa berdiri sendiri ya, hidup sendiri, makan sendiri, walaupun sekarang kayak kalau kondisi sekarang kita harus berdamai lah gitu ya dengan keadaannya aja berdamainya. Baik, untuk ini saya kira banyak teman-teman yang ini ya terprovokasi gitu dengan apa yang disampaikan Mas Doni, dan akan membuka diskusi dan tanya jawab. Untuk itu saya persilahkan teman-teman bisa memulai diskusinya. Siapa yang akan bertanya ataupun menambahkan, monggo silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku ya belum. Wahid. Monggo Mas Wahid. Iya, assalamualaikum teman-teman semua. Ya pakai peci Mas Wahid. Panas. Kemarin 2 hari yang lalu saya ketemu sama Mas Iwan Kurniawan, ngobrol banyak. Tapi saya ingin concern ke satu sisi yang tadi disinggung oleh Mas Doni berkaitan dengan mungkin yang selama ini saya tekuni di pangan. Ya. Coba kita bayangkan bahwa Indonesia penyumbang food waste nomor 3 terbesar di dunia. Kalau angka realnya itu kita di bawah Saudi Arabia yang sekitar 450 kg per kapita food waste-nya. Kemudian Indonesia itu di 300 kg. Nomor 3-nya itu Amerika Serikat di 207 kg per kapita per tahun. Pernah pada suatu saat di forum di fakultas itu saya kemukakan ini, kemudian menjadi suatu pemikiran yang cukup mengagetkan. Jadi maksudnya begini, mungkin di sini juga mumpung ada Mas Wija gitu ya. Salah satu ini tidak hanya berkaitan dengan komunitas, tapi adalah kesadaran dari individu. Kemudian yang kedua adalah kesadaran kolektif bahwa
yang kita dengungkan dalam pembangunan itu justru bukan peningkatan produktivitas, eksplorasi dan eksploitasi alam, utamanya dalam berkaitan dengan pangan, ya. Karena dampak dari food waste itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap sangat mencemari lingkungan. Salah satu contoh food waste itu 21 kali merusak daripada emisi CO2. Ya. Contohnya itu aja. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita itu mengurangi pola makan kita, gitu ya, atau mengurangi jatah makan, atau gimana ya, mengurangi kebiasaan mengkonsumsi atau bukan mengkonsumsi kalau saya katakan itu qanaahnya ya, Mas Aan. Jadi qanaahnya kita nyediain itu kadang-kadang takut kekurangan. Ya. Dalam bulan Ramadan ini kemudian distancing gitu ya. Logika awalnya kalau saya di rumah sekarang, saya mencoba perhatikan kemungkinan kalau lagi di work from home kayak gini, kebutuhan akan makan kita harusnya naik dong. Gitu kan. Logi kita sering di rumah. Saya mencoba di rumah saya terapkan ternyata ini benar-benar saya hitung kebutuhan belanja kami selama 2 bulan dan termasuk di bulan Ramadan ini yang biasanya naik tajam, kemudian itu menurun, kami berhasil menurunkan kurang lebih 30-40%. Ya, jadi kebiasaan untuk qanaah secukupnya, dan itu sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu makan berhenti sebelum kenyang ya, baru mulai makan sudah lapar gitu ya. Itu mencoba untuk kita terapkan. Saya membayangkan kalau kemudian dengan segala macam profesi kita dan leadership kita, keteladanan kita yang dari teladan ini, posisi kita itu mengkampanyekan, karena at least perguruan tinggi pun sisi akademi, apalagi kalau saya ngomong di pemerintahan, sangat jauh berpikir tentang bagaimana bagaimana tentang sebenarnya kita jauh dari cukup. Jadi definisi dari food waste di Indonesia itu tidak hanya bagaimana membuang makanan yang sudah siap saji, yang kita makan terus dibuang, itu tidak, tapi itu dianalisis dari, termasuk kita bisa ngecek setiap hari itu di supermarket, di pasar, daging yang terbuang berapa, sayuran yang terbuang berapa. Ya, tidak cuma makanan yang kita makan, cuma kemudian warung makanan yang tidak habis kemudian terbuang. Ya, kalau di Saudi memang ya seperti itu. Kalau yang sering umroh akan sangat tahu bahwa makan itu pagi, siang, sore makannya sebegitu banyak, sebegitu berlimpahnya. Begitu jamnya makan sudah selesai, ya semuanya dibuang. Nah, menurut saya ada satu sisi yang amat sangat penting, dan ini saya tidak bosan-bosannya, dan saya meminta forum yang mulia ini mencoba untuk kita lanjutkan diskusi ini. Saya membayangkan kalau kemudian Indonesia ini dari 300 kg per kapita per tahun itu, sekarang food waste-nya turun saja menjadi hanya 100 saja. Silakan yang ahli modelan bisa bikin. Berapa sih sebenarnya beras? Jadi kalau berasnya sudah nggak dibutuhkan untuk tanam padi, ya nggak usah ditanam padi, istirahatkan. Kemudian konsumsi listrik, ya. Itu saja itu membuat akan memperbaiki lingkungan yang luar biasa. Ya,
Saya mulai concern ini tahun 2018, walaupun saya belum sampai fase riset. Waktu itu saya membantu anak saya yang di SMA ikut lomba tentang bagaimana menyelamatkan lingkungan dengan aspek ini itu di New York, itu mendapatkan respon yang cukup luar biasa. Jadi kita sekarang ini tidak usah mikir, saya selalu bilang tidak usah mikir bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian, nggak usah dipikir dulu lah. Bagaimana kita menghargai bahwa makanan itu ya harus kan kita itu harga kadang-kadang murah terus sedianya banyak. Ya kita nggak usah khawatir kalau makanan itu harganya agak mahal, supaya kita bisa ngerem supaya kita tidak banyak. Itu. Jadi ini menurut saya bagi Indonesia adalah hal yang harus menjadi urgent dan yang paling mudah dilakukan kalau mau. Aspeknya itu dari sisi keluarga kita belajar. Kalau kita mau itu mudah ya. Mas Jad, tahun ini baru jadi saya ini puasa turun berat badan. Biasanya puasa itu selalu naik berat badan. Jadi karena coba untuk mengamalkan bagaimana dari sisi keluarga itu mengurangi konsumsi, itu kemudian banyak hal yang lebih luar biasa, lebih sehat, lebih segala macam, pengeluaran lebih sedikit dan segala macam. Karena dampak dari food waste jadi sangat luar biasa. Tapi itu kira-kira begitu pengalaman, apalagi kalau kemudian nanti menjadi dikolaborasikan dengan Mas Doni. Saya sama si Wampernel udah bilang, desainnya sudah ada, mikirnya sudah ada, bagaimana food dan minimalisasi food. Ya, bagaimana teman-teman yang peternakan mengerti bagaimana peternak yang tidak menimbulkan pencemaran dan sebagainya. Itulah ini sebagai awal pembukaan diskusi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibnu untuk tambahannya gitu ya, dan tadi mencontohkan bagaimana mencoba mengurangi waste tadi ya. Tapi apakah ini bisa dijadikan kita bersinergi bersama secara komunitas, bahkan nanti secara level pengaturan dan peraturannya seperti apa? Nah, ini menarik untuk bisa dilanjutkan seperti itu. Oke, monggo ada yang mau menanggapi Mas Doni atau yang lain? Ya, boleh. Jadi kalau saya melihat ada dua sisi. Siapa? Oh, boleh ya. Dua Sisan. Oke. Ya, silakan. Sisan, monggo. Oke. Saya mau tanya, ini tapi luar biasa ya. Jadi sejak sesi pertama sampai ketiga ini kita diajak untuk tidak hanya menambah kesalehan individual, tapi kita diajak untuk berempati ya. Jadi menambah kesalehan sosial dari sejak Aan, supaya kita berdoa lebih visioner. Kemudian Prima mengajak kita mengekskalasi amalan kita. Kemudian sekarang hari ini kita diajak untuk menambah kesalehan sosial kita terhadap alam. Nah, pertanyaan saya kepada Doni, bagaimana mungkin ada prinsip-prinsip yang bisa dijalani oleh kita sebagai manusia, sebagai khalifah, supaya kita tidak dipandang munafik karena kita selalu merusak alam, karena memang sepertinya kita memang manusia itu cenderung untuk mengeksploitasi ya, merekayasa alam untuk melanjutkan hidupnya daripada makhluk hidup lain yang cenderung bisa beradaptasi, tapi kita sebagai manusia lebih cenderung untuk merekayasa, untuk mengeksploitasi, sehingga ya bagaimanapun cap manusia sebagai perusak alam itu tidak akan susah untuk dihilangkan. Tapi bagaimana Doni bisa memberikan prinsip-prinsip hidup atau pedoman, sehingga ya katakanlah kita menggunakan AC. Menggunakan AC itu kan sebenarnya juga membuang emisi CO2 juga. Kita berkendaraan gitu juga membuang emisi CO2 juga. Jadi dalam setiap aspek kehidupan itu kita sedikit banyak pasti menyumbang kerusakan alam. Tetapi
bagaimana kita membuat pedoman supaya kita seminimal mungkin dicap sebagai makhluk yang munafik karena membuat kerusakan alam. Yaitu mungkin bisa ada pedoman hidup yang bisa kita teladani dari seorang Doni. Terima kasih. Ini. Mungkin buat dulu ya. Monggo Mas Doni kalau ada tanggapan. Yang lain boleh menanggapi. Mungkin sekalian aja ya. Yang pertama kali kalau saya melihat dari Mas Ibnu tadi, Mas Wahid tadi menyebutkan bahwa memang di Indonesia ini memang kita belum melihat ya. Mungkin di negara maju sudah terjadi 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Jadi mereka mendekatinya dari dua faktor. Yang pertama kali adalah produksi ya. Berarti memang harus tepat sasaran, kadar yang tepat, itu dari faktor produksi. Kemudian yang kedua itu adalah dari faktor konsumsi dan manajemen gitu. Ini dua-duanya dilakukan pendekatannya. Kalau saya pikir pertama dari faktor produksi sebagai kita sebagai yang kita lihat gitu ya. Kita memang harus tahu berapa jumlah yang memang harus disebarkan dengan benar gitu ya, sehingga kita secara tidak langsung kita tahu bahwa oh ya segini kadarnya gitu. Nah sekarang ada satu kegiatan yang sangat menarik ya bagi saya ya. Yang sekarang lagi saya kembangkan. Ini saya kembangkan di Makassar bersama dengan teman-teman yang ada di Makassar. Kebetulan kita di encourage sama wali kota yang ada di Makassar itu sebagai lorong hijau. Kalau orang Makassar, kalau wali kota itu menyebutkan sebagai lorong hijau, tapi kalau kami itu menyebutkan sebagai lorong produksi. Jadi gang-gang dari kita hitung waktu itu gangnya itu hampir 70.000 gang yang ada di Makassar. Bisa dibayangkan kalau gang itu sebagai tempat produksi makanan sehari-hari bagi kita. Gitu. Jadi sekarang kita mencoba, bahkan kemarin alhamdulillah proposal saya dengan orang US sama Ramawan juga ini, itu diterima, itu membuat lorong hijau, lorong produksi itu dengan bantuan AI, ya, artificial intelligence, machine learning, itu produksinya menjadi produksi yang kita bisa dihitung secara kadar keperluan dari komunitas yang ada di sana. Ini kita bisa lagi cari caranya seperti apa, gitu. Nah, setahun yang lalu kita berusaha membuat yang disebut sebagai urban farming, ya. Yang paling jelas itu istilahnya adalah urban farming. Ya, bisa dibayangkan kalau Anda punya satu atap gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk urban farming. Ya, dengan hidroponik, dengan dan lain sebagainya. Itu salah satu penghematan terhadap produksi. Ya. Kalau itu produksi itu tanpa mengurangi jatah orang desa, itu yang harus kita tahu. Nah nanti mungkin Mas Wahid harus bisa menghitung ini secara ekonomi gimana gitu. Kalau urban farming ini terjadi, bagaimana kita buat gitu ya. Kota Makassar itu kita akan buat yang namanya food hub. Ada satu food hub. Food hub itu adalah food information. Jadi food information itu adalah kalau misalkan satu kota Makassar itu dihitung kebutuhannya itu apa saja, ya, terutama food ya, karena kita tidak ingin membuat food waste itu tadi. Itu dari desa mana saja, bagaimana distribusinya, ya, kemudian bagaimana dia itu yang kita sebut sebagai food hub. Kemudian bagaimana urban farming ini mempunyai kontribusi terhadap food hub itu, gitu. Nah, kita akan baru mencoba ini. Tetapi itu sudah terjadi di negara-negara maju sana. Saya hanya mencontoh sebetulnya. Tapi dengan komunitas yang sangat berbeda. Negara maju itu, mereka yang mengadakan adalah pemerintah. Kalau kita nggak bisa, kita harus komunitas, kita harus community, kita harus neighborhood. Untungnya kalau kita ingin menambah pahala, ya kita harus berjuang di community. Kalau berjuang di pemerintah kayaknya agak sulit ya, karena negara yang besar seperti saat ini itu sebetulnya pergerakan utamanya itu ada di tetangga dekat yang kita atau di komunitas kita, bukan pada pemerintah gitu.
Itu dari saya. Nah, kemudian prinsip-prinsipnya gimana? Yang pertama kali ya kita harus tahu kesadaran itu tadi. Oh ya, tadi yang kedua adalah konsumsi ya, konsumsi kemudian manajemen ya. Manajemen risk ini dilakukan bahwa satu hal ya, mereka sudah sadar kalau saya membuang istilahnya adalah sampah dapur atau sampah basah, maka setidaknya 50% itu harus terbuang di lingkungan kita. Jadi istri saya itu membuat kompos dari sampah dapur. Jadi kenapa perlunya kita menyisihkan sampah dapur? Jadi sampah dapur itu kalau di rumah saya sisihkan. Memang sangat ribet ya. Kita sisihkan. Nah, ini mungkin orang elektro, orang mesin itu bagaimana membuat supaya sampah dapur ini bisa terurai dengan baik dengan mesin yang baik ya. Mungkin orang kimia itu seharusnya kita harus banyak kerjasama membuat satu tempat sampah. Ya kemarin saya barusan di-share sama teman saya, sama adik saya yang ada di Melbourne. Itu di Melbourne sekarang ada dijual tempat sampah yang bisa mengkompos sampah dapur. Nah itu menjadi menarik itu ya dijual itu. Dan kita hanya letakkan sampah dapur, sampah basah itu, kemudian dia jadi kompos. Nah, kompos tanah ini bisa kita pakai lagi untuk menanam tumbuhan. Gitu. Jadi prinsipnya adalah pertama kali memang harus sadar bahwa kita itu adalah bagian perusak dari alam dan sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Salah satu prinsipnya itu. Kemudian kalau kita prinsip yang kedua bahwa melestarikan alam itu adalah suatu keimanan. Nah, prinsip yang ketiga itu yang diserahkan, yang kemarin Mas Anwarudin sebutkan bahwa semua hak masuknya kita ke dalam surga itu adalah hak prerogatif kepada Allah. Maka kalau kita sudah mengetahui prinsip itu ya udah kita serahkan kepada Allah. Ya, tapi kan saya sudah melakukan hal yang terbaik. Jadi Hakim mengatakan bahwa lakukan sekarang, lakukan dari hal yang kecil dan lakukan dari sekarang ya sekarang. Kemudian lakukan dari hal yang kecil, kemudian lakukan dari diri sendiri. Itu aja sih sebetulnya prinsipnya. Jadi kesadaran diri, lakukan dari sekarang, dan lakukan dari hal yang kecil-kecil. Salah satunya adalah membagi sampah. Itu kan satu prinsipnya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita menyadarkan banyak tetangga, yuk kita bagi sampah. Sampah itu, kalau di Jepang, sampah itu dibagi menjadi 7 sampah. Jadi bisa dibayangkan berapa repotnya waktu saya di Jepang ya. Kebetulan kita Kyushu itu menjadi kota Green City dan mendapat award 3 kali dari dunia ya. Dari WHO pernah, kemudian UN Habitat ya pernah. Itu 3 kali seluruh kota. Jadi apapun yang Anda buang di kota saya di kita Kyushu waktu itu menjadi energi semuanya. Gitu. Tapi membagi sampahnya menjadi 7 bagian. bisa dibayangkan. Salah satunya adalah itu ya. Jadi hal yang paling kecil. 7 bagian sampah itu sangat detail sekali dan sangat ribet sekali. Mungkin itu ya. Jadi kesadaran, iman ya tadi tentang lingkungan, kemudian ya sudah serahkan kepada Allah. Mungkin Mas Anwarudin bisa nambahkan itu. Menjawab pertanyaan Mas Tony juga ya? Ya, itu prinsip-prinsipnya. Ya, bagaimana sih? Kalau misalkan prinsip-prinsip lingkungan, ya detailnya adalah itu. Bahwa kita memang harus bersinergi. Jadi lingkungan itu tidak bisa individual. Lingkungan itu adalah kolektif. Jadi seperti Prima itu membangun pesantren menjadi pesantren hijau, itu sangat, saya pikir, secara individual saya belum mampu sampai ke sana ya. Saya hanya baru menyadarkan tetangga, kemudian membuat komunitas-komunitas yang sadar lingkungan gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau pesantren itu kesadaran terhadap agamanya tinggi, termasuk di dalamnya adalah kesadaran lingkungan. Eskalasinya berlipat-lipat itu. Jamaah eskalasi komunitas ya. Kalau jamaah sholat aja kita dihargai 7 kali. Gimana dengan jamaah melestarikan lingkungan? Wah, eskalasinya. Ya, itu
Pak Ya. Mas Arudin. Ya, terima kasih Mas Doni untuk tanggapannya dan juga tambahannya. Oke, ada lagi yang memberikan insight ataupun menambah diskusi, monggo silahkan. Karena di tempat lain juga sudah mulai. Ya, Mas Wija dulu. Wija, monggo Mas. Nanti habis itu Mas Aan, monggo. Terima kasih Mas Doni. Ini topik yang sangat menarik. Sayangnya tidak populer di kalangan kita Muslim maupun para ustadz gitu ya. Ada studi menarik judulnya How Islamic is Islamic Country gitu ya. Studi ini ditulis oleh ilmuwan Muslim dari George Washington University. Studi ini mengeluarkan Islamicity Index, indeks keislaman negara-negara seluruh dunia. Salah satu parameter yang diangkat di situ adalah parameter keramahan lingkungan. Nah, sayangnya dari survei itu, negara-negara yang berada di pucuk ranking, itu justru negara-negara yang jauh dari mereka menjalankan nilai-nilai Islam, tetapi tidak pernah menggunakan Quran sebagai sumber, gitu ya. Misalnya New Zealand, rankingnya nomor 1, negara-negara Skandinavia, kemudian juga Jepang, tempat Mas Doni sekolah, itu juga rankingnya tinggi. Negara Muslim yang rankingnya paling bagus adalah Malaysia, berada di ranking 38. Indonesia berada di level 140, jadi di tengah-tengah dari total 208 negara. Menurut saya selain diskusi di chat tadi, bahwa kita harus memulai dari sekolahnya Muhammad Kurniawan, Iwan ya, sekolahnya Prima, dan lain sebagainya. Tapi kayaknya bagaimana sih isu-isu penting ini itu dipopulerkan di kalangan para ustadz gitu ya, sehingga ketika mereka ceramah itu tidak hanya melulu bicara A, B, C, tapi lingkungan ini saya rasa juga harus diangkat gitu ya. Nah ini semacam pertanyaan bagaimana kita perlu memulainya. Syukur-syukur Mas Doni bisa memberi gambaran Jepang itu kenapa bisa begitu Islami, apa yang mereka lakukan. Terima kasih Mas Doni. Ya, monggo langsung Mas Doni. Loh, saya atau Anwaruddin dulu? Oh, atau Mas Anwaruddin. Kalau beda monggo Mas. Nggih, matur suwun. Sekalian. Menyambung sebenarnya ini sambungan dari idenya Mas Wija barusan tadi, karena saya berpikir semuanya berangkat dari konsep pendidikan ya. Bahwa kesadaran masyarakat yang sekarang sudah dewasa, sudah tua, umur 40 lebih 50 ini, mesti kita terwarnai oleh bagaimana kita dulu menjalani pendidikan sejak kecil. Jadi kesadaran kita sekarang ini bukan datang tiba-tiba, tapi juga mesti ada proses pendidikan sejak kecil dulu. Nah, ini juga saya lihat apa yang disampaikan Mas Wija tadi, perlu untuk bagi orang-orang yang belajar untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga, agama selama ini masih lebih banyak difahami dalam konteks fikih. Jadi fikih-fikih individu, bagaimana sholat yang betul, bagaimana dan sebagainya. Tapi belum banyak melihat secara lebih luas tentang fikih sosial. Mungkin kita masih ingat Pak Ali Yafi itu ya, menulis satu buku tentang fikih sosial. Gitu. Padahal Quran sendiri 60% lebih, ya 70% itu berbicara mengenai fikih sosial berbanding fikih individu. Kalau kita lihat, jadi bagaimana bermasyarakat itu Quran sebenarnya menitik beratkan sangat banyak, tetapi kebanyakan ustadz dalam tanda kutip ya, itu masih melihat hablum minallah itu dalam konteks ibadah-ibadah mahdhah yang sholat, puasa, fikih-fikih seperti itu yang diberikan penekanan. Nah, mungkin menjadi tantangan bagi kita yang dalam konteks ini mungkin ya Mas Iwan, Mas Prima yang memang langsung terjun ke bidang pendidikan untuk bagaimana mengaktualisasikan Quran ini dalam ilmu sosial yang lebih luas. Sehingga ketika tadi Mas Doni mengatakan bahwa menjaga lingkungan itu adalah bagian dari pelaksanaan fikih dalam Al-Quran. Ya, jadi penyadaran itulah sebenarnya yang penting. Kalau kita lihat walaupun sebenarnya secara sunatullahnya juga ya Allah ketika Allah berjanji wahai malaikat wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah di Al-Baqarah itu sebenarnya sudah dikomplain oleh malaikat kan. Malaikatnya kan komplain. Qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima.
Ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan seorang khalifah makhluk yang nanti akan membuat kerusakan, maksadat. Wajus situ, dia akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Kita memang sudah dicap oleh begitu. Namun demikian, itulah sebenarnya tantangan kita bahwa tantangan kita untuk tidak mengikuti bantahan malaikat itu, bahwa kita betul-betul mampu untuk menjadi apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Nah, pada saya tantangan kita adalah bagaimana kesadaran ini ditanamkan dari sudut pandang pendidikan. Kalau misalnya masyarakat kita berasumsi bahwa masyarakat kita ini adalah masyarakat yang religius, atau pendekatannya adalah pendekatan religius, jadi mengartikan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sendiri dalam konteks fikih sosial yang lebih luas berbanding fikih-fikih yang khusus. Nah, mungkin itu Mas Doni sedikit komentar saya, karena kalau dari segi teknis ya, teknologi semua sudah ada. Bagaimana mengubah sampah rumah tangga menjadi pupuk, bagaimana semua technically memang sudah tersedia teknologinya, tidak ada masalah. Tapi kan bagaimana kesadaran itu ada di dalam diri setiap manusia, bukan hanya setiap muslim. Nah, mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih ini pencerahannya. Memang betul. Memang ini sebetulnya hal yang kita hadapi bersama ya. Jadi di negara-negara seperti kita, developing country yang di mana pendidikan itu menjadi masih jauh ya dari apa yang diharapkan. Itu masih orang yang terdidik, orang yang tidak terdidik pun juga masih banyak. Itu yang menjadi tantangan juga. Itu yang harus perlu kita perhatikan. Memang akhirnya ada satu istilah yang menarik dari Mas Anwarudin tadi ya, Mas An tadi tentang fikih sosial. Nah, ini yang saya juga bertanya-tanya tadi Pak Mas Mas Wijayanto juga ngomong tentang hal ini gitu. Jadi kenapa agama-agama yang notabene itu adalah agama Islam tetapi rankingnya di paling bontot gitu ya untuk masalah fikih sosial sebetulnya gitu. Itu masalah kesadaran gitu. Memang satu-satunya cara dimanapun negaranya itu satu-satunya cara itu di pendidikan, dimulai dari pendidikan. Ini nggak bisa kesadaran tentang lingkungan itu dimulai dari pendidikan. Jadi penyadaran ya, untuk penyadaran. Iya, penyadaran itu dimulai dari pendidikan. Gitu. Yang paling mudah dijangkau ya. Keuntungan kita sebetulnya ada pada masjid-masjid. Jadi kalau ustadz-ustadz itu kita berbicara tentang fikih sosial ini, lebih banyak berbicara tentang fikih sosial, bahwa interaksi sosial ini loh, interaksi sosial itu 60% seharusnya penilaiannya. Karena kita ingat bahwa hablum minanas ya, sebelum kamu dimaafkan oleh orang yang kamu buat salah, maka Allah tidak mengampuninya. Oh, coba bayangkan. Tapi apakah manusia orang tahu? Enggak tahu kan? Apakah kita selalu minta maaf? Jadi gimana di Jepang itu hanya menyenggol aja dia ngomongnya sumimasen gitu ya. Gomenasai, sumimasen gitu. Itu menyenggol orang yang dia tidak ketahui. Ya, kita menyenggol ya cuek aja. Toh dia tidak kenal gitu. Bagaimana itu fikih sosial itu hanya masalah kecil gitu ya. Karena tidak pernah diajarkan untuk satu kata tentang minta maaf. Ya, apalagi kita berbicara tentang lingkungan ya. Itu mereka diajarkan bahwa kalau kamu berbuat kesalahan sedikit pun walaupun kamu tidak kenal, maka ngomonglah tentang sumimasen ya atau gomenasai ya. Kita lagi gomenasai. Jadi kita juga bingung apa dia salahnya. Dia membantu kita karena buku kita jatuh gitu ya. Sebutkan dulu dia sumimasen. Ya saya bingung dulu, padahal dia membantu kita, tapi sumimasen itu ya sorry gitu. Kamu saya bantu, maaf kamu saya bantu.
Apakah pernah pendidikan kita sampai ke sana gitu. Nah, hanya untuk mengucapkan minta maaf itu hal yang paling kecil yang hanya ucapannya. Belum masalah tadi yang saya sebutkan bahwa ternyata TK itu SD ya, kalau di Jepang 3 tahun pertama di Jepang itu dia tidak mempelajari tentang matematik, tidak mempelajari tentang bahasa, IPA dan lain sebagainya. Enggak, dia tidak pernah belajar. Dia belajar tentang attitude. Jam pertama. Masuk jam 9, dari jam 9 sampai jam 12 dia hanya belajar tentang ngepel, ya, ngepel kelas, membersihkan kelas, kemudian mengambil makanan untuk orang temannya, gitu. Kemudian membersihkan sekolah, gitu, membersihkan sepatu dan lain sebagainya, membantu temannya membersihkan sepatu, kemudian membantu temannya menata buku dan sebagainya, dan baru dimulai setelah makan siang sekolah. Dan pelajarannya cuma 3, matematika, bahasa, ya, gitu. Ya, tidak ada yang namanya, mereka tidak mengajarkan yang namanya PMP. Itu PMP kan tentang sosial. Tidak pernah mengajarkan tentang P4N gitu ya. Dan lain sebagainya lah. Ya masalah-masalah tentang sosial. Tetapi kenapa secara sosial mereka punya interaksi yang lebih bagus dan lingkungannya. Karena mereka memang diajarkan di dalam pendidikan gitu. Ya, kita tahu bahwa kita mempunyai satu kelemahan di sana, tapi bagaimana memperbaikinya mungkin komunitas masing-masing yang perlu di-encourage ya. Mungkin keluarga itu adalah sosial yang paling kecil, ya berarti kita bisa mulai dari satu keluarga, kemudian tetangga, komunitas, ya kita mencari eskalasi yang lebih luas lagi, ya mungkin bisa sampai ke komunitas, teman bermain, teman hobi dan lain sebagainya untuk lebih menuju ke sana. Saya pikir seperti itu ya, tapi ya monggo kita bagaimana kalau misalkan kita mau bergerak bersama. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas Doni dan teman-teman. Ini aja timekeeper, kebetulan juga sudah beberapa daerah sudah zuhur ya. Jakarta juga mungkin mulai 3-4 menit lagi. Monggo last insight atau last question kalau ada, monggo. Aku boleh, Mas? Ya, tapi singkat aja, Mas. Oh ya. Jangan nyanyi, Mas. Monggo. Saya merangkum ke semua yang dibicarakan, positif banget ya. Terima kasih. Oh, senengannya ngerangkum gayanya soalnya ya, karena singkat harus ngerangkum kan. Kalau enggak kan harus bikin paparan. Bagus banget idenya, terus inspiring gitu kan. Terus kan ada sedikit menjadi problem itu kan seperti yang disampaikan Mas Aan juga para kiai itu kan juga memang banyaknya itu kan lebih bahas ke masalah ibadah mahdoh gitu ya. Nah, tapi kalau boleh bersikap sedikit adil gitu ya dan sedikit bijak dengan problem kita bersama, itu beberapa waktu lalu itu saya kebetulan ngikutin tapi lewat YouTube. Itu ada forum pengajian UGM dari Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim. Nah, itu tanggung jawab intelektual dalam dakwah. Itu kebetulan yang bertanya itu para dosen ke beliau gitu. Nah, ada satu yang saya simpulkan sih, yang kemudian saya bisa coba untuk masuk ke ranah yang kita bicarakan di sini, terutama dalam hal persoalan bagaimana mengimplementasikan itu. Jadi gini, ya nyun sewu kalau salah nanti bisa dibantu koreksi kalau informasinya nggak lengkap. Jadi para kiai itu tuh memang sepakat mereka itu untuk tidak masuk ke wilayah sains. Memang sepakat untuk tidak masuk ke wilayah sains, dan sains itu memang diserahkan kepada para ahli-ahlinya. Ya seperti teman-teman yang ada di sini lah, ahli-ahli dalam berbagai bidang gitu kan. Nah, kalau melihat dari kesimpulan itu, karena begini, para kiai itu memang lebih mengutamakan kepada bagaimana Quran dan hadis itu memang diturunkan dan bisa diimplementasikan dan tidak salah tafsir. Itu yang penting itu. Karena apa? Pada saat salah tafsir ada perbedaan, banyak interpretasi yang berbeda-beda, ada perpecahan, kemudian justru Muslim ini menjadi terpecah-pecah hanya gara-gara perbedaan penafsiran. Nah, mereka itu memang sepakat untuk selalu
duduk ke dalam perkara-perkara yang sifatnya hukum agama, kan seperti itu. Jadi masalah Quran dan hadis itu lebih diutamakan. Nah, Pak Baha ini kebetulan beliau juga menyampaikan gini, kalau terkait sama sains, ilmu pengetahuan itu monggo Bapak-bapak dosen kami para kiai menyerahkan kepada sampean panjenengan semua, karena memang panjenengan lebih ahli. Karena kiai juga tidak akan masuk ke wilayah yang dia nggak terlalu kuasai, tapi memaksakan diri menghubung-hubungkan, gitu kan. Ya masalah misalnya kesadaran terhadap lingkungan hidup, itu kan juga bagus sebetulnya. Tapi memaksakan kemudian menjadi terhubung dengan agama, terutama khususnya dalam proses implementasinya, kan ruwet banget tuh. Mas Doni tadi nyampein kan, gambarnya aja belum saya baca semua, udah ganti slide, gitu. Padahal maunya saya baca. Nah itu betapa ruwetnya itu. Nah itu memang Mas Doni dan teman-teman yang bisa mengimplementasikan itu. Minatnya juga dari Mas Aan juga akan bantu mengkontribusi. Mas Prima juga tadi, Mas Iwan juga ada tempat atau sekolah yang bisa dijadikan wadah untuk mengimplementasikan itu. Nah itu dijalankan aja gitu. Karena menurut saya ya wilayah teman-teman inilah adalah wilayah yang teman-teman kuasai dan bisa mengimplementasikan. Walaupun kemudian maknanya menjadi tidak langsung, tapi nanti impact ke belakang beberapa tahun kemudian ya, bikin with the end in mind, itu akhirnya baru kerasa bahwa oh, menjaga lingkungan hidup itu punya dampak seperti ini punya manfaat seperti ini. Ujung-ujungnya baru kita senggol kepada Allah sendiri pun juga menetapkan banyak firman yang terkait dengan menjaga lingkungan. Jadi tidak harus selalu melulu memulai dari ayat kemudian mengimplementasikan terus melihat hasil, tapi teman-teman bisa berjalan dengan konsep implementasi dulu, bikin orang itu menikmati, menyadari, akhirnya punya dampak, terus bisa menyimpulkan ini bagusnya dihubungkan sama firman Allah. Itu mungkin lebih baik. Jadi supaya kita juga tidak punya problem yang terlalu ruwet, udah bagus, tapi terus pertanyaan besarnya, siapa yang mau jalanin? Ya teman-teman ini yang mau jalanin, dan teman-teman ini yang layak untuk menjalankan itu. Menurut saya itu singkat, mudah-mudahan. Kalau enggak, saya ulang lagi yang lebih singkat. Baik, oke. Tapi ini ya garis merahnya tetap ini ya, tetap nyambung ya. Artinya ada makomnya tadi ya ustadz ataupun beragama ya di ranahnya, terus kita tapi tetap harus ada yang menyambungkan lah gitu, karena supaya kita tidak terpisah gitu ya, tidak. Cuman para kiai itu memang monggo panjenengan itu lebih pintar gitu. Jadi memang sudah ada pembagiannya. Ya, baik. Terima kasih. Kebetulan juga sudah waktunya zuhur. Mohon maaf kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi, kita lanjutkan nanti. Japrian juga boleh. Terakhir waktu saya kembalikan ke Mas Ijaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Waalaikumsalam. 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 Makasih Mas Darajat, Mas Doni, teman-teman semuanya. Seperti biasa, rekaman akan didistribusikan gitu ya. Nanti Mas Tony yang bertanggung jawab. Makasih atas semuanya, atas diskusinya yang gayeng, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Don. Thank you Mas Doni, makasih teman-teman. Mudah-mudahan berkah semuanya ya. Sugeng Lebaran pindah. Ya, sebelum Lebaran besok, insya Allah. Selamat Lebaran. Assalamualaikum, sedang Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Liv.